Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saya hormati dalam Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dipimpin, diberkati, dan dipelihara oleh Tuhan. Sehingga sampai saat ini Bapak Ibu Saudara boleh ada sebagaimana kita ada, sampai kepada kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pujian rohani yang lama yang jarang dinyanyikan oleh umat-umat Tuhan, dan ini lagu zaman dulu tahun 80-an yang teksnya itu ku menang bersama Yesus Tuhan. Saya akan menyanyikan dalam penyembahan dari pelan-pelan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Saudara-saudara, pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saat ini saya akan melalui video ini saya akan memberikan perenungan bagaimana makna daripada kenaikan Yesus ke surga itu, yang saya akan baca ambil dari perikop perspektif yang ditulis oleh Lukas dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat 53. Dengan saya beri topik bahasan adalah sambil memberkati para murid, Yesus terangkat ke surga. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat 53. Kenaikan Yesus ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam tiap-tiap Injil diberitakan tentang kenaikan Yesus ke surga. Tetapi kali ini saya akan memberikan satu catatan khusus, makna khusus, sebagaimana yang ditulis oleh Lukas di dalam Injilnya, pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat 53 ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Lukas mencatat di dalam Injilnya, saat akan berpisah dan terangkat ke surga, Yesus memberkati para muridnya saat itu yang bersama-sama dengan dia. Keluar
keluar kota sampai dekat Betania. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tahukah kita bahwa oleh karena itu dampak dari terangkatnya Yesus ke surga dibarengi dengan Yesus memberkati para murid ini, saudara sekalian, ada 3 hal. Yang pertama, kita melihat para murid sujud menyembah. Tadi yang saya baca di dalam ayat 52 bagian A. Para murid sujud menyembah ini, saudara sekalian, ini dimaknai para murid bukan hanya sekedar sujud menyembah, tetapi mereka, para murid, termasuk kita semua, murid-murid Tuhan, mengikat diri dalam panggilan dan pelayanan sampai mati, tetap di dalam ketaatan dan ketulusan. Itu makna yang pertama, saudara sekalian. Makna yang kedua, dari perikop kenaikan Yesus yang ditulis oleh Lukas dalam perspektif Injil Lukas ini, saudara sekalian, yaitu setelah Yesus terangkat ke surga, mereka tidak sedih dalam perpisahan itu, tapi mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Lagi, bagian yang kedua, makna yang kedua adalah mereka pulang ke Yerusalem, para murid pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Ini saudara-saudara dimaknai atau kita maknai pulang bukan untuk selesai dan akhir kesedihan, duka cita karena perpisahan, tetapi para murid justru siap untuk melaksanakan amanat agung dari gurunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah naik ke surga. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Di sini ingin menjelaskan bahwa Yerusalem adalah tempat untuk memulai mereka melaksanakan tugas amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, makna yang ketiga dari perspektif Injil Lukas yang ditulis oleh Lukas ini, pasal 24, saudara sekalian. Tadi ayat 52b ya. Yang ketiga adalah para murid senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Itu ayat yang ke-53. Para murid senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Hal ini, saudara-saudara, dimaknai bahwa basis pelayanan amanat agung dimulai dari bait Allah, dan bait Allah itu menjadi tempat untuk memuliakan Allah. Bait Allah tidak untuk berdagang, bait Allah tidak boleh untuk kegiatan politik, bait Allah tidak boleh untuk pelayanan amanat yang lain atau perintah-perintah yang lain, tetapi amanat agung untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi Tuhan. Jadi saudara sekalian, 3 hal ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya ulangi secara singkat. Makna yang pertama, para murid sujud menyembah, dimaknai para murid bukan sekedar sujud, tetapi mengikat diri dalam panggilan dan pelayanan mereka sampai mati, mereka tetap taat. Ayat 52a. Yang kedua, para murid pulang ke Yerusalem dengan sukacita, dimaknai pulang bukan untuk selesai dan akhir atau berakhir, tetapi siap melaksanakan amanat agung. Yerusalem adalah tempat untuk memulainya. Ayat 52b.
Yang ketiga, para murid senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Ayat yang ke-53. Dimanai basis pelayanan amanat agung dimulai dari bait Allah, dan bait Allah menjadi tempat untuk memuliakan Allah. Demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dari perspektif Injil Lukas pasal yang ke-24. Selamat memaknai hari kenaikan Yesus ke surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera, bahagia, dan sehat. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kalau kami umat-umat-Mu, jemaat-Mu, saudara-saudara seiman kami, boleh beribadah meskipun secara online, meskipun secara live streaming, di dalam rumah masing-masing. Kami boleh beribadah mengingat peristiwa yang luar biasa, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang dibarengi dengan perintah atau amanat agung, dan Yesus memberkati para muridnya. Terima kasih, tiga makna sudah kami mengerti saat ini. Biarlah kami boleh semakin beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semakin mengamini setiap firman Tuhan yang kami dengar, maka kehidupan kami akan aman di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Ini kami mohon, ini kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Salam.